Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa yang terjadi jika Kashin Koji kalah dari Jigen, lalu sebaliknya bagaimana pula jika Jigenlah yang kalah. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Sebentar lagi manga Boruto chapter 45 akan segera rilis nih. Dan dalam chapter 45 ini banyak sekali terjadi hal yang menarik dan juga bikin penasaran. Sebenarnya ada sebuah majalah luar yang memberikan sekilas tentang chapter 45 ini. Namun karena tidak terlalu jelas, jadi kami tidak membuatkan bocorannya. Tapi di sini kami akan memberitahukan sedikit tentang poin-poin penting yang ada di Boruto chapter 45 ini. Yang pertama, di dalam chapter 45 ini akan membahas tentang Amado yang berada di Konoha, di mana Amado berhasil mengancam agar bisa bertemu dengan Naruto dan mendapatkan hak suaka. Oh ya nih, buat kalian yang bingung apa itu hak suaka, ialah sebuah hak perlindungan dari sebuah negara kepada warga negara lain yang sedang terancam dengan negaranya sendiri. Ya, lebih singkatnya sih, si Amado ini ingin meminta perlindungan dari Konoha setelah dia membocorkan informasi tentang Kara. Nah, lalu poin yang kedua, setelah mengalami diskusi yang panjang, Amado akhirnya dibawa kepada Naruto di ruang Hokage, di mana di sana ada juga Sasuke dan Shikamaru. Di sini Amado menceritakan tentang pohon suci yang berubah menjadi Yubi, lalu diambil oleh Jigen dan disimpannya di dimensi lain. Di sini Amado juga menceritakan tentang Otsutsuki, di mana di sana terlihat ada Kaguya yang berhadapan dengan Momoshiki. Nah, selanjutnya hal yang menarik dan patut kita perbincangkan adalah ini nih. Amado menunjukkan bahwa kacamata miliknya terhubung dengan mata kataknya Kashin Koji. Dan seisi ruangan Hokage, yaitu ada Shikamaru, Naruto, dan Sasuke, terkejut melihat Jigen secara live dari kacamata Amado ini. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa katak Kashin Koji bukan lagi katak murni dari Gunung Myoboku, karena katak ini sudah dimodifikasi dengan teknologi Amado. Lalu di poin terakhir ada pertarungan antara Jigen melawan Kashin Koji yang sudah tidak terelakkan lagi. Awalnya Jigen hanya berbincang-bincang dulu dan mengatakan bahwa dia sudah lama mencurigai Kashin Koji yang akan berkhianat kepadanya. Wah, dari perkataan Jigen ini sepertinya memang benar nih, Kashin Koji dan Amado akan memang berkhianat dari Kara. Dan ini jika memang benar terjadi, lalu bagaimanakah nasib Kara yang sangat bergantung pada teknologi buatan Amado? Atau mungkin masih ada ilmuwan inti dari Kara yang tidak diketahui? Setelah lama beradu mulut, Kashin Koji lalu melempar shuriken kepada Jigen. Tapi dengan cepat Jigen malah langsung berada di belakang tubuhnya Kashin Koji. Dari belakang Kashin Koji, Jigen langsung menusukkan dengan batang hitamnya. Dan ini sama seperti yang terjadi pada Sasuke dan Naruto. Kashin Koji yang terkena batang hitam ini langsung menjadi lumpuh. Dan tiba-tiba saja, boom, ternyata yang ditusuk Jigen hanya bunsin dari Kashin Koji saja. Lalu Koji yang sebenarnya muncul dari belakang, dan dimulailah pertarungan yang paling dinantikan. Dan di sini kami akan membahas tentang apa yang terjadi jika Koji dan Jigen kalah dalam pertarungan ini. Check this out. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas dulu tentang apa yang terjadi pada Kashin Koji jika dia kalah dari Jigen. Nomor 1, Kashin Koji kabur ke Konoha. Menurut kami, dalam pertarungan ini Jigen lebih memiliki presentasi lebih besar dalam memiliki kemenangan. Karena Jigen adalah penjahat utama yang sudah mengalahkan Naruto dan Sasuke. Dan lebih lagi, dia adalah seorang Otsutsuki. Jika Jigen yang kalah, bisa dibilang tokoh antagonis di Boruto bisa kacau. Tapi jika Kashin Koji yang kalah, maka akan banyak sekali sebuah misteri yang terungkap. Kashin Koji memiliki presentasi kekalahan yang lebih besar. Dan menurut kami, jika Koji kalah, dia akan kabur menggunakan kataknya.
Sampai saat ini, selain kembali ke Gunung Myoboku, kita hanya mengetahui bahwa Koji sudah menandai desa Konoha sebagai tanda Kuchiyose terbaliknya. Dan ini pernah ia perlihatkan saat mengirim Amado ke Konoha dengan kataknya lewat tempat di Konoha yang sudah ia tandai. Kenapa harus ke Konoha? Kenapa tidak kabur ke Gunung Myoboku saja si Kashin Koji ini? Jawabannya adalah karena di Konoha ada Amado yang menjadi rekan Koji dalam pengkhianatan ini. Dan pastinya Amado bisa mengobati luka Kashin Koji akibat bertarung dengan Jigen. Dan jika Kashin Koji di Konoha, akan banyak sekali hal misteri yang terungkap. Amado saat ini sedang bersama dengan para petinggi Konoha di ruang Hokage. Dan jika dia diminta Kashin Koji untuk menolongnya, sepertinya Amado akan meminta pihak Konoha untuk menolong Koji. Nah, disinilah hal serunya terjadi, di mana saat Koji ini diobati Konoha dan membuka topengnya, di sini akan terungkap apakah Koji adalah Jiraiya atau bukan. Nomor 2, Kashin Koji di program ulang Jigen. Kara adalah sebuah organisasi unik di mana anggotanya rata-rata bukanlah manusia biasa, di mana tubuh mereka sudah dilengkapi dengan teknologi. Ada yang mengatakan bahwa Kashin Koji ini adalah Jiraiya yang telah dicuci otaknya, sehingga dia menjadi hilang ingatan dan bisa dikontrol oleh Kara. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Kashin Koji adalah kloningan dari Jiraiya. Tapi sepertinya ini tidak benar, karena Koji memiliki pemikirannya sendiri. Jika Kashin Koji kalah, bisa saja dia akan dicuci otaknya lagi oleh Jigen, sehingga rencananya bersama Amado untuk mengkhianati Kara akan terlupakan. Nomor 3, Kashin Koji melakukan serangan bunuh diri. Ada beberapa ninja yang memiliki jutsu bunuh diri ini, demi bisa membunuh musuhnya ya walaupun dirinya akan juga ikut mati. Contohnya saja ada Danzo melawan Sasuke dan Tobi, dan ada juga Deidara yang menghancurkan hutan luas demi bisa membunuh Sasuke. Bisa saja nantinya Kashin Koji melakukan jutsu bunuh diri agar bisa membunuh Jigen yang sangat mengancam dunia ini. Nah, itulah pendapat kami tentang apa yang terjadi jika Kashin Koji kalah. Kemungkinan besar Koji tidak akan dibunuh oleh Jigen, karena Jigen lebih suka memanfaatkan seseorang ketimbang membunuhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang terjadi jika Jigen kalah melawan Kashin Koji. Apakah dia akan tewas? Nomor 1, Jigen dibantu anggota Kara. Sampai sekarang hanya beberapa saja yang dimunculkan tentang anggota Kara ini. Dan Kashin Koji memiliki resiko yang besar karena bertarung di dalam markas Kara. Karena bisa saja saat Koji menang melawan Jigen, ada anggota Kara lainnya yang menolong Jigen, dan malah Koji lah yang menjadi terdesak. Nomor 2, Jigen kabur dengan Jikuken Ninjutsu. Jigen dengan segala karmanya bisa pergi ke dimensi lain sama seperti Sasuke. Jadi bisa saja saat Jigen kalah dia memilih untuk kabur. Atau bisa juga Jigen pergi ke dimensi tempat dia menyimpan Jubi. Lalu dia menyerap cakra dari Jubi dan kembali untuk menghajar Kashin Koji. Tapi pertanyaannya adalah, mampukah Jigen menggunakan Jikuken Ninjutsu dengan jumlah cakranya yang baru terisi 10% saja? Karena untuk membuka portal dimensi lain itu sangatlah menguras cakra. Obito saja yang dibantu dengan Byakugo-nya Sakura kesusahan dalam membuka portal dimensi ini. Nomor 3, Jigen mati, Kashin Koji menjadi penjahat utama. Jigen hanyalah wadah dari Isshiki Otsutsuki. Dan jika Jigen mati, bisa saja Isshiki berpindah kepada Kashin Koji. Lalu Kashin Koji dikendalikan oleh Isshiki dan menjadi pemimpin Kara. Dan yang pasti Kashin Koji akan menjadi penjahat utama di Boruto. Wah, keren nih jika Kashin Koji yang ialah Jiraiya ini akan menjadi musuh utama di Boruto. Yang pasti ini membuat Naruto sangat terkejut. Tapi kemungkinan Jigen kalah ini sangatlah kecil, karena dia adalah orang terkuat saat ini yang bisa mengalahkan dua dewa shinobi yaitu Naruto dan Sasuke dalam satu kali tendangan saja.
Nah, itulah pembahasan kami mengenai bagaimana nasib Kasen Koji jika dia kalah dari Jigen. Jadi, bagaimana menurut kalian nih? Apakah nantinya si Kasen Koji ini akan mendatangi Amado di desa Konoha dan mencari perlindungan di sana? Lalu, bagaimanakah dengan organisasi Kara jika tanpa Amado dan juga Kasen Koji? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.